Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran seni budaya. Ya, Bapak berharap semua anak-anak kami boleh mengikuti pembelajaran ini. Tapi sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Sikap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak berharap semua anak-anak kami tetap fokus ya, tetap semangat dalam belajarnya ya, walaupun tetap masih sampai hari ini masih kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Tapi Bapak berharap semua anak-anak kami tetap semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kalau pertemuan yang lalu kita semua mempelajari mengenai yaitu not angka dan not balok ya. Pasti kamu masih ingat apa itu not angka dan ada not balok. Untuk kali ini pertemuan kita membahas mengenai teknik vokal dan paduan suara ya. Pasti kamu sudah pernah ya bernyanyi ya vokal, dan sudah pernah pasti kamu mengikuti paduan suara ya. Materi ini kamu akan Bapak ajari mengenai teknik-teknik vokal, dan kita akan membahas mengenai apa itu paduan suara, sehingga pembelajaran kali ini boleh membuat kamu semakin mengerti penggunaan teknik vokal itu yang seperti mana yang baik ya. Kalau selama ini kamu bernyanyi hanya ya sesuka hatimu tanpa menggunakan tekniknya, tapi kali ini Bapak akan mengajarkan kamu teknik vokalnya. Ketika kamu sudah mengerti teknik yang sudah Bapak ajarkan ini, kamu bisa mempraktekannya sehingga materi pembelajaran seni budaya berarti kamu sudah mengerti dan sudah menerapkannya ya. Oke, tapi sebelum kita memulai materi, mari kita lihat dulu tayangan atau asah mata ya pada gambar berikut ini. Perhatikan baik-baik di layar handphone atau di layar laptop kamu. Coba kamu temukan berapa wajah harimau pada gambar berikut ini. Ya, coba perhatikan baik-baik. Coba di situ berapa wajah harimau yang bisa kamu perhatikan, kamu lihat pada gambar di handphone atau di gambar laptop kamu ya. Oke, sambil tunjuk-tunjuk tangannya pelan-pelan. Siapa yang tahu jawabannya nanti boleh di WA Bapak ya. Siapa yang benar, siapa yang tahu berapa wajah harimau bisa dilihat ditemukan pada gambar tersebut atau gambar di handphone atau laptop kamu ini, japri ke Bapak, hadiahnya Bapak kasih. Oke, mungkin ada semua udah dapat menghitungnya ya. Yo, sampai di pokok atau di batang kayu itu juga boleh kamu lihat di bawah harimau ini. Banyak itu, cobalah temukan dulu. Oke, langsung saja lanjut. Yang tahu nanti jawabannya kasih tahu sama Bapak. Langsung aja kita masuk ke materi. Kita pada hari ini adalah tentang teknik vokal dan paduan suara. Teknik vokal dan paduan suara ya. Di situ sudah kamu harus tahu apa itu vokal ya kan? Vokal itu berarti ketika orang bernyanyi itu adalah vokal, baik itu secara individu atau berkelompok. Kalau satu orang dia namanya adalah solo ya kan, makanya sering disebut vokal solo, berarti yang menyanyikannya itu adalah satu orang, apakah dia sebagai pria atau wanita ya. Dan kalau dua orang penyanyi namanya adalah vokal duet atau duet ya. Kalau tiga berarti trio ya. Kalau empat kuartet
Kalau 5 orang quintet. Kalau 6 sudah bisa dikelompokkan adalah vokal group. Sampai 8 orang, lebih dari 8 namanya adalah paduan suara. Di atas dari 15 orang boleh kita sebut sebagai paduan suara ya, atau kor pun boleh ya. Untuk mengetahui atau untuk memperdalam seseorang ketika ingin belajar vokal, seseorang itu harus menguasai yang namanya adalah teknik vokal ya. Artinya teknik vokal artinya cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu dan nyaring ya. Di teknik vokal inilah kita ya memproduksi, menghasilkan suara yang baik dan benar ya, sehingga terdengar jelas, indah, merdu dan nyaring. Nanti kita pelajari apa saja itu teknik-tekniknya. Yang pertama itu, untuk memperoleh vokal yang baik, unsurnya itu adalah, yang pertama adalah kita harus menguasai artikulasi ya. Artikulasi ini adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas ya. Kata-kata itu harus yang dikeluarkan dari mulut kita itu harus jelas pengucapannya. Misalnya lagu Indonesia Raya, Indonesia, bukan. Kadang kamu Bapak dengar ada ketika orang bernyanyi Indonesia dibilang tidak ya, tapi andaikan kau datang kembali, ada andaikan kau datang. Nah, di situ artikulasinya itu harus jelas dan tepat ya pengucapan. Kamu ya harus tahu, bukan tahu, misal ya kan, harus jelas, kita bisa membedakan tahu dan tahu ya. Yang kedua itu adalah pernapasan ya. Setiap orang ya kan, setiap yang bergerak di bumi ini pasti bernapas ya. Pernapasan juga mempengaruhi teknik vokal ya. Pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Pernapasan ini sangat penting ketika kita bernyanyi ya. Ketika kita bernyanyi, misalnya mengucapkan satu kalimat lagu itu, kita harus bisa menahan nafas ya. Habis satu kalimat masuk ke kalimatnya berikutnya. Misalnya lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Ya. Di situ harus bisa kita usahakan satu pernapasan, ya. Itu dia. Ketika menggunakan teknik pernapasan ini, kamu harus mengeluarkan napas yang dari mulutmu ketika bernyanyi sesedikit mungkin ya, supaya masih ada napasmu tersisa di diafragmamu ya, atau di paru-parumu pun boleh ya kan ya. Jadi jangan langsung misalnya satu nusa langsung tarik nafas, berarti dia teknik pernafasannya kurang. Nanti kita mempelajarinya pernapasan apa yang baik dipergunakan dalam bernyanyi. Ini masih pernapasan ya. Yang ketiga adalah resonansi. Artinya suatu gejala pemantulan kembali bunyi yang dikeluarkan oleh pita suara. Jadi merupakan suatu gema yang timbul karena adanya ruangan yang memiliki dinding yang keras sehingga sanggup memantulkan suara. Resonansi ini bisa saja sejenis vibra dia ya. Misalnya, kalau dia tanpa vibra resonansi, satu nusa, satu bangsa. Nah, itu dia itu tanpa resonansi. Ketika menggunakan resonansi, satu nusa, satu bangsa. Nah,
ketika ayunan-ayunan setiap terakhir kata-kata lagu itu adalah resonansi. Ha, nah gitu. Tapi kalau dia lurus, ha, itu dia berarti tidak menggunakan resonansi, ya. Prasring adalah pemenggalan kalimat. Pemenggalan kalimat setiap lagu tersebut, ya. Karena tidak semua lagu itu tanpa kalimat, dia harus ada kalimat. Ketika satu kalimat itu kita baru menarik napas gitu, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di situ ada dua kalimat dia. Indonesia tanah airku, itu satu kalimat. Tanah tumpah darahku, nah, satu kalimat, ya. Pemenggalan kalimat demi kalimat harus tahu kita, ya. Kemudian ekspresi, mungkin kamu sudah pasti tahu ini ekspresi kan. Ekspresi kamu ketika bernyanyi itu gimana? Kamu harus bisa menjiwai tema yang kamu nyanyikan, tema lagu yang kamu nyanyikan, ya. Ketika dia memang lagunya sedih, ekspresi wajah kamu juga harus sedih. Jangan wajah kamu ceria, ya berarti kamu tidak menghayati lagu. Ketika lagunya gembira, berarti wajahmu itu harus gembira, senang, ya. Sesuai dengan tema atau judul lagu yang kamu sedang saat nyanyikan, ya seperti itu ekspresi, ya. Ekspresi wajahmu itu sangat mempengaruhi ketika bernyanyi. Masih kita di teknik vokal, ya. Pernapasan dibagi 3 jenis, ya. Ada 3 pernapasan yang sering dipergunakan orang ketika bernyanyi, ya. Yang pertama itu adalah pernapasan dada. Mengambil napas dengan mengembangkan bagian atas paru-paru sehingga mendesah bahu menjadi terangkat ke atas. Ini pernapasan dada ini sangat cocok dipergunakan untuk nada-nada rendah atau penyanyi ini sering mudah lelah, ya. Misalnya karena pernapasan dada ini dia ketika kita napas dada kita yang naik, ya. Ini kurang baik dipergunakan ketika bernyanyi pernapasan dada ini. Karena memang udara yang kita hirup itu sangat sedikit kita simpan di dada kita, ya. Sangat sedikit. Sehingga ketika kita mengeluarkannya, pasti udara yang kita keluarkan sangat sedikit. Karena apa? Yang kita simpan aja, yang kita hirup sedikit. Pasti yang kita keluarkan sedikit juga. Kemudian ketika kita bernyanyi menggunakan pernapasan dada ini sangat jelek, ya. Kita lihat, ya. Apa? Pundak bahu kita ini terangkat ke atas, ya. Kita tidak nampak profesional ketika kita menggunakan pernapasan dada ini. Makanya Bapak bilang tidak cocok, tidak baik dipergunakan pernapasan dada ini. Yang kedua itu adalah pernapasan perut, ya. Kalau kita bernapas sering kita menggunakan pernapasan perut ketika kita tidur, ya. Perut kita yang naik. Tapi kalau pernapasan dada, ketika kita kecapean, ketika si olahraga, kita menggunakan pernapasan dada, ya kan? Ya, kenapa? Singkat dia tarik napas, kemudian cepat dia mengeluarkannya. Pernapasan perut ini mengambil napas dengan cara membusungkan perutnya yang dinaikkan, dibusungkan, dimajukan ke depan. Udara cepat habis kalau dalam menggunakan pernapasan perut ini. Kurang cocok digunakan dalam bernyanyi karena akan cepat lelah, ya. Kenapa udara cepat habis? Ya memang karena ini perut kita ini kurang cocok, kurang pas dipergunakan ketika kita bernyanyi menggunakan pernapasan perut ini. Cepat kita capek, ya. Karena memang untuk penyanyi-penyanyi profesional ini yang dua-dua ini tidak dipergunakan, ya. Tapi kalau mungkin kamu belum pernah mempelajari teknik vokal, pasti kamu sering menggunakan yang dua ini, pernapasan dada dan pernapasan perut, ya. Tapi yang baik itu adalah pernapasan diafragma, ya. Pernapasan diafragma ini sekat rongga badan dan rongga perut di diafragma antara rongga dada dan rongga perut. Disitulah diafragmamu. Pernapasan ini yang paling cocok digunakan untuk bernyanyi karena udara yang digunakan akan mudah diatur pemakaiannya,
mempunyai power dan stabilitas vokal yang baik ya. Diafragma kita ini yang sangat baik dipergunakan ketika bernyanyi. Udara yang kita simpan sangat banyak ya. Kenapa? Diafragma kita mengambang ke depan dan ke samping ya. Boleh kamu nanti kau praktekkan di rumah, cuma kamu berdiri, kemudian tarik napasmu, gunakan diafragma, pasti ini bagian samping, bagian rusukmu akan mengembang dia ya. Itu dia diafragma. Kemudian pernafasan diafragma ini, udara yang kita hirup, kita simpan di dalam diafragma kita sangat banyak ya. Makanya orang-orang yang bernyanyi yang profesional itu, mereka itu menggunakan pernafasan diafragma ini. Ini sangat baik ya. Pengaturan suara pun, power pun, vokal pun sangat baik menggunakan pernafasan diafragma ini. Selanjutnya adalah resonansi. Setiap manusia memiliki rongga resonansi, namun tidak semua orang mampu memanfaatkannya. Untuk itu perlu ya resonansi. Coba nanti buka mulutmu, itu ada gantungnya. Itulah biasanya yang kita gunakan teknik resonansi ini ya. Di langit-langit itu kan ada anaknya, anak lidah kata orang itu. Itu yang sering dipergunakan orang ketika menggunakan resonansi. Untuk itu perlu menyadari adanya resonansi ya. Harus kita tahu bahwa kita mempunyai resonansi. Yang kedua itu memperbesar ruang resonansi, diperluas, dia diperbesar. Yang ketiga, memperkeras dinding resonansi ya. Itu dia. Artikulasi berarti kejelasan nada-nada dan kata-kata. Artikulasi merupakan teknik memproduksi suara yang baik dan mengucapkannya dengan jelas, nyaring dan merdu. Apabila kita terbiasa berbicara dengan jelas, artikulasi dalam bernyanyi juga akan lebih jelas. Ini pengucapan kata demi kata itu harus jelas ya. Itu artikulasi ini ya. Tadi udah Bapak jelaskan apa itu artikulasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam artikulasi agar dapat mempertahankan keindahan nyanyian, yaitu yang pertama adalah bentuk mulut saat menyanyikan vokal ya. Mulut kita ini harus dibuka lebar-lebar sesuai dengan vokal yang kita ucapkan. Misalnya A, I, U, E, O ya. Mulutnya ini harus sesuai dengan yang kita ucapkan tadi ya. Itu tadi A, I, U, E itu adalah huruf hidup ya. Kemudian melatih alat-alat artikulasi, dimulai dari latihan bibir ya. Bibir ini juga, bibir ini sangat mempengaruhi ketika kita bernyanyi ya. Bibir, latih bibirmu itu. Yang kedua, latihan untuk TK dari mulut ini ya, TK ini. Kemudian lidah, gigi, kemudian langit-langit. Itu yang mempengaruhi artikulasi ya. Harus kamu latih sedemikian sering mungkin supaya kamu bisa menguasai teknik vokal ya. Masuk ke kita paduan suara. Paduan suara pasti kamu pernah di sekolah ikut paduan suara ya, ketika upacara bendera menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Itu adalah paduan suara ya. Dipadu. Kenapa paduan suara? Dipadukan suaranya. Mungkin ada yang dari suara sopran, suara alto, suara tenor, dipadukanlah hingga terbentuklah namanya grup paduan suara ya. Paduan suara merupakan salah satu bentuk penyajian musik vokal yang terdiri dari solo, duet, trio, kuat, dan seterusnya ya. Bentuk penyajian lain adalah grup vokal atau vokal grup dan paduan suara. Penyajian ini tidak berdasarkan jumlah penyanyi ya, nggak berdasarkan jumlah. Tujuan menyanyi bersama dalam satu paduan suara adalah agar penyanyi mencapai homogenitas suara. Homo itu maksudnya adalah kesatuan ya, kesatuan suara ya, kekompakan dan harmonisasi dari akor-akor dalam sebuah lagu. Harmonisasi ini adalah keindahan. Nah, nanti kamu akan mempelajari di pertemuan berikutnya mengenai harmonisasi. Itu berbicara dengan akor ya. Maksudnya harmonisasi dari keindahan dari nada-nada
sehingga dibentuk yang namanya akor. Akor itu adalah terdiri dari beberapa nada. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, seterusnya pembagian wilayah suara manusia. Ya, pembagian suara berdasarkan ambitus. Ambitus itu adalah batas nada terendah hingga nada tertinggi yang dapat dicapai manusia atau wilayah suara manusia. Misalnya ambitus ini kan mulai kamu bernyanyi misalnya dari nada terendah. Misalnya kalau kita nyanyikan misalnya do. Dari mana kamu bisa melihat berapa ambitus suaramu? Kamu mulai mengucapkan do itu mulai dari nadamu, suaramu yang paling rendah. Misalnya seperti Bapak praktekkan ini. Do. Nah, itulah suara Bapak yang terendah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Nah, berarti Bapak nggak sanggup lagi. Hanya Bapak bisa berarti kesanggupan Bapak itu 2 oktav setengah, ya. Mulai dari do rendah tadi sampai do tinggi, ya. Itulah ambitus, batas atau wilayah suara kita. Pembagian wilayah suara didasarkan pada nada-nada yang terdapat pada instrumen musik, ya. Harus kita kalau mau praktekkan itu bisa kamu menggunakan kalau ada di rumah piano, organ, atau lebih simpelnya adalah menggunakan pianika kalau ada di rumahmu. Nah, cocokkan suaramu sampai mana batas suaramu terendah sampai tinggi. Itu adalah ambitus, ya. Pembagian wilayah suara dapat didasarkan pada usia dan juga dari jenis kelamin pria atau wanita, ya. Kalau usia anak-anak, ya, beda dengan dewasa atau beda dengan remaja. Kemudian dewasa beda dia, ya. Karena pita suara kita ini semakin dewasa pasti pita suara kita ini juga semakin kuat, dia semakin suaranya semakin nampak dewasa. Beda seperti anak-anak. Anak-anak itu suaranya agak nyaring, ya. Tapi ketika udah dewasa, ya semakin tebal dia, semakin berisi suaranya, ya. Kita mempelajari jenis-jenis suara dari manusia, ya. Ada 3 kelompok, ya. Misalnya suara wanita, suara pria, dan suara anak-anak, ya. Kalau suara wanita, ini kita berbicara dewasa, ya, dewasa. Untuk suara sopran itu sebutan bagi suara tinggi wanita, ya, sopran. Penyanyi sopran itu berarti dia suara tinggi lah itu, ya. Bisa saja ini penyanyi Agnes Monica, Maria Carey, ya kan, Celine Dion, ya. Kemudian penyanyi-penyanyi di Indonesia yang suara-suaranya tinggi berarti itu adalah penyanyi sopran, ya. Wilayah suaranya ini dimulai dari C aksen sampai A double aksen, ya, tinggi kali ini loh. Karena C aksen ini udah termasuk tinggi. Sampai lagi dia A double aksen. Mezzo sopran artinya suara sedang wanita, ya, suara sebutan untuk suara wanita yang sedang, ya, mezzo sopran. Wilayah ini biasanya penyanyi-penyanyi suara sedang lah ini. Bisa saja ini kita sebut penyanyi-penyanyi Rosa, ya. Itu Rosa saya bilang itu penyanyi mezzo sopran nggak kalah tinggi-tinggi kali, ya. Kemudian alto, ini suara wanita rendah. Ini wanita terendah menurut Bapak itu adalah Ruth Sahanaya, nggak kalah tinggi. Wah, ini sebutan bagi suara-suara rendah wanita. Ini batas suaranya itu A sampai D double accent. Ya. Sopran itu untuk suara tinggi, mezzo sopran untuk suara sedang, alto untuk suara rendah. Itu untuk pembagian suara manusia untuk wanita dewasa. Sekarang suara pria dewasa. Untuk suara tinggi itu sebutannya adalah tenor, ya. Ini biasanya penyanyi-penyanyi tinggi, ya, seperti Judika. Nah, ini tenor itu, Bapak juga penyanyi tenor, ya. Batasnya C sampai A aksen, ya. Nanti kau tekankan di pianomu di rumah. Batas suaranya itu berarti antara C sampai A aksen. Bariton itu adalah suara sedang pria. Suara sedang yang sedang-sedang saja suaranya, ya. Ini biasanya penyanyi-penyanyi sedang ini bolehlah kita bilang sih, Ari Lasso,
baru si penyanyi-penyanyi ya, rata-rata orang ini kalau artis-artis kita rata-rata saya bilang bariton ya. Ahmad Dhani boleh, tapi Ahmad Dhani ini bisa juga dia penyanyi suara bass ya. Suara bass ini si Baby ya, juri Indonesia Idol ya. Ya. Suaranya itu batasnya F sampai D aksen. Kemudian untuk suara anak-anak hanya dibatasi hanya dua, tinggi dan rendah. Nggak ada namanya seperti tenor, baris, bass, nggak ada ya. Hanya ini kalau untuk anak-anak tinggi itu suara tinggi disebut batas wilayah suaranya C aksen sampai F double aksen. Suara rendah itu F sampai D double aksen, itu dia ya. Suara pria dewasa tenor, bariton, bass. Tenor itu suara tinggi, bariton suara sedang, sedangkan bass suara rendah, itu dia. Selanjutnya jenis paduan suara. Ya, udah kamu kita lihat paduan suara dalam kategori usia, paduan suara anak, dan paduan suara dewasa. Paduan suara menurut jenis suara. Kalau tadi kategori usia, suara anak sama dewasa. Kalau ada perlombaan kan hanya dua nih tuh. Untuk perlombaan anak-anak dan dewasa. Atau kalau menurut jenis suara berarti paduan suara wanita, paduan suara wanita pria, dan paduan suara campuran ya. Jelas dibedakan dia. Kalau wanita-wanita, pria-pria. Kalau memang campuran berarti digabungkan antara pria dan wanita. Selanjutnya masih kita berbicara di paduan suara. Contohnya cepat perlihatkan. Nah, ini dia posisinya ketika bernyanyi ya. Di sini suara tinggi, di sebelahnya suara rendah ya. Kamu lihat yang Bapak tunjuk-tunjuk ini. Kemudian yang X ini ya, X ini adalah dirijennya. Tahu dirijen? Konduktornya ya, yang memimpin paduan suara itu ya. Bisa saja seperti yang ini, di belakang rendah, di depan suara tinggi ya, sehingga di depannya adalah dirijen yang ini X ya. Untuk paduan suara dewasa, paduan suara sejenis ini posisinya seperti ini. Sopran paling pinggir, di tengah sopran 2, bisa saja di sebelahnya alto. Alto itu adalah untuk suara perempuan. Ini kan untuk suara untuk wanita masih ini, karena sopran itu kan sebutan untuk wanita ya. Untuk paduan suara campuran, nah ini campuran. Di belakang itu biasanya laki-laki ya, tenor dan bass. Di depan tenor itu sopran, di bawah sopran tenor ya. Ya. Kemudian alto, di belakangnya penyanyi bass ya. Sopran ini dan alto ini adalah penyanyi pasti, yang di depan ini adalah perempuan. Sedangkan tenor dan bass ini adalah penyanyinya adalah laki-laki atau pria ya, seperti itu. Mungkin di TV kalau pernah kamu lihat di YouTube pun kan seperti itu posisinya. Laki-laki itu selalu di belakang, yang perempuan di depan ya. Sedangkan yang di sini adalah X ini adalah konduktornya atau pemimpinnya, dirijennya ya. Ini skemanya kalau kita sedang paduan suara. Sedangkan pola biramanya atau pola birama dirijennya ya. Kalau tangan ini kan kalau memimpin konduktornya itu kan harus ada dirijennya. Nah, 2/4 maksudnya biramanya. Birama 2/2 sama 2/4 hampir sama ya. Nah, naik turunnya jari-jarinya 1 2 1 2, turunnya 1, naiknya 2. Nah, makanya 2 dia 2 ketukan. Nah, ada 1/2 dan 1/4. Kemudian 3/4 ya. Pertamanya itu ke samping ya, diagonal dia, kemudian mendatar, kemudian diagonal naik ya kan. 1 2 3 1 2 3. Bisa kau praktekkan tangan nanti. Turun ke samping, mendatar, diagonal, naik lagi.
Oke, itu yang 3/4. Kenapa 3/4? Hanya 3 ketukan dia, makanya hanya 1, 2, 3. Oke, sekarang 4/4. Dia udah ada ke samping, turun lurus ke samping 2, mendatar 3 penuh, naik lagi diagonal ke atas. Makanya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 6/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu dia. Rumah kamu praktekkan sesuai gambar ini ya. Kita lanjut. Oh, rupanya sudah habis ya. Rupanya sudah habis. Terima kasih bagi anak-anakku yang sudah tetap belajar dari rumah ya. Dan materi yang sudah Bapak sampaikan saat ini, Bapak berharap semua mempelajarinya ya. Sangat materi kita hari ini sangat enak ya tentang vokal ya, karena setiap orang pasti suka bernyanyi ya. Kalau kamu ingin bernyanyi, pergunakan teknik-teknik yang sudah Bapak ajarkan tadi. Kalau ada lagi yang belum mengerti tentang teknik vokal ini, boleh bertanya kepada Bapak ya melalui Japri, WA ya. Telepon aja Bapak atau di WA kan aja Bapak, nggak apa-apa ya. Bapak akan menjawabnya kalau tidak mengerti. Ya, terima kasih bagi anak-anak kami. Semoga ilmu ini, materi yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kamu. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap berdoa, ya, supaya kamu tidak kena virus ya. Enggak juga hanya berdoa, kamu harus jaga diri juga, jaga kesehatan. Jangan suka berkeliaran kemana-mana. Di rumah saja kamu belajar. Ya, supaya masa depanmu ya bisa Bapak bilang masa depanmu tercapai apa yang kamu inginkan dan cita-citakan. Terima kasih. Demikian penyampaian Bapak saat ini, kamu inginkan dan cita-citakan. Terima kasih. Jangan lupa absennya tetap diisi, tanda bukti bahwa kamu aktif mengikuti pembelajaran dari Bapak, karena itu mempengaruhi kepada nilaimu nantinya. Yang aktif ada nilai tambahannya. Oke, terima kasih.